Keluaran 4. Lalu Musa menjawab, "Tetapi seandainya mereka tidak percaya kepadaku atau tidak mendengarkan suaraku, melainkan berkata, Yahwe tidak menampakkan diri kepadamu." Lalu Yahwe berfirman kepadanya, "Apakah yang ada di tanganmu itu?" Ia menjawab, "Tongkat." Lalu dia berfirman, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan Musa melemparkan tongkat itu ke tanah, lalu tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa melarikan diri menjauhinya. Tetapi Yahwe berfirman kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya dan menangkapnya, lalu ular itu menjadi tongkat di tangannya. Dengan demikian, mereka menjadi percaya bahwa Yahwe Elohim leluhur mereka, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Yahwe berfirman lagi, "Sekarang masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dan ia memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Lalu ia mengeluarkan tangannya. Tampaklah tangannya terkena kusta, putih seperti salju. Kemudian firman-Nya, "Masukkan tanganmu kembali ke dalam bajumu." Dan ia memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Lalu ia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tampaklah tangan itu pulih kembali seperti sedia kala. Jika mereka tidak mempercayaimu dan tidak mau mendengarkan suara dari tanda yang pertama, mereka akan percaya pada tanda yang berikutnya. Jika mereka tidak juga mau percaya dua tanda ini dan tidak mendengarkan suaramu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan menuangkannya ke atas tanah yang kering, dan air yang engkau ambil dari sungai Nil itu akan menjadi darah di atas tanah kering itu. Namun Musa berkata kepada Yahwe, "Oh Tuhan, aku ini bukanlah seorang yang pandai bicara, dahulu tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu ini pun juga tidak. Sebab aku ini lambat berkata-kata dan tidak lancar." Lalu berfirmanlah Yahwe kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat seseorang bisu atau tuli, melihat atau buta? Bukankah itu aku, Yahwe? Oleh sebab itu pergilah, dan aku akan menyertai mulutmu dan mengajarkan engkau apa yang harus kau katakan." Namun ia berkata, "Ya Tuhan, aku mohon utuslah kiranya orang lain yang selayaknya engkau utus." Maka bangkitlah murka Yahwe atas Musa, dan dia berfirman, "Bukankah Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia dapat berbicara dengan baik. Dan lihatlah, ia sendirilah yang sedang keluar untuk menemuimu. Dan setelah ia melihatmu, maka ia akan bersuka cita dalam hatinya. Engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Dan aku akan menyertai mulutmu dan mulutnya. Juga aku akan mengajar kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada umat itu dan menjadi mulut bagimu. Dan engkau akan menjadi seperti Elohim baginya. Engkau akan membawa tongkat ini di tanganmu, yang dengannya engkau akan membuat tanda-tanda itu." Lalu Musa pergi dan kembali kepada Yitro, mertuanya, dan berkata kepadanya, "Aku minta, izinkanlah aku pergi dan kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, dan melihat apakah mereka masih hidup." Dan Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dalam damai." Yahwe berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang menginginkan nyawamu telah mati." Musa membawa istri dan anak-anaknya dan menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Musa membawa tongkat Elohim di tangannya. Yahwe berfirman kepada Musa, "Ketika engkau kembali ke Mesir, ingatlah semua keajaiban yang telah aku serahkan ke dalam tanganmu. Perbuatlah itu di hadapan Firaun. Aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak akan membiarkan umat itu pergi. Engkau akan berkata kepada Firaun,
Beginilah Yahwe berfirman, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Aku berfirman kepadamu, suruhlah anakku pergi, dan biarlah ia melayani aku. Tetapi jika engkau menolak untuk membiarkannya pergi, lihatlah, akulah yang akan membunuh anakmu, anak sulungmu. Di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Yahwe menemui Musa dan bermaksud untuk membunuhnya. Maka Ziporah mengambil pisau batu dan memotong kulit katan anaknya dan menyentuhkannya pada kaki Musa. Wanita itu berkata, "Engkau adalah pengantin darah bagiku." Maka dia membiarkannya pergi saat wanita itu berkata, "Pengantin darah," karena sunat itu. Yahwe berfirman kepada Harun, "Pergilah ke padang gurun menemui Musa." Lalu ia pergi dan menemuinya di gunung Elohim, dan ia menciumnya. Musa memberitahu kepada Harun semua firman Yahwe yang telah disampaikan kepadanya, dan semua tanda-tanda yang telah dia perintahkan kepadanya. Musa dan Harun pergi mengumpulkan seluruh tua-tua Bani Israel. Harun menyampaikan semua firman yang telah Yahwe ucapkan kepada Musa dan melakukan tanda-tanda di hadapan umat itu. Maka percayalah umat itu. Dan ketika mereka mendengar bahwa Yahwe telah melawat Bani Israel dan bahwa dia telah melihat kesengsaraan mereka, maka mereka sujud dan menyembah.